Ya, baik. Nah, Assalamualaikum Bu Ariana. Waalaikumsalam Pak Rinaldi. Apakah yuk lanjut. Apa Apa kabar apa Pak? kabarnya Bu? Ya, saya alhamdulillah baik Pak. Nah, Bapak sendiri bagaimana Pak? nah, Bapak nih kurang kurang baik nih Bu. Loh, ada apa Pak Rinaldi? Kok kurang baik? Ini Bu, saya mau jumpa sama Ibu, mau curhat nih. Nanti pulang sekolah, Ibu punya waktu sebentar. Oh, insya Allah bisa Pak. Ini mumpung tugas TGP juga udah nggak banyak lagi, udah selesai. Bisa Pak, kita jumpa nanti. Oh, bisa kan nanti pulang sekolah kita duduk di kantin Bang Pun sebentar ya. Ada yang mau saya Oh, ceritakan sama Ibu. oke, bisa Pak Rinaldi. Boleh ya? Saya masuk kelas dulu sekarang Pak. Oh iya Bu, terima kasih. Sama-sama Pak Rinaldi. Katanya, katanya tadi Pak Rinaldi mau curhat sama saya. Memang ada apa sih Pak Rinaldi? Gini Bu, saya lagi ada masalah nih. Masalah apa? Saya ingin permasalahan yang saya hadapi selesai dengan Pak solusi. Oh ya, apa yang ingin Bapak Pak Rinaldi hasilkan dari pertemuan kita hari ini? Nah, gini Bu, tadi saya ditegur sama kepala sekolah. Oh ya, Pak Rinaldi panggil sama kepala sekolah. Tarik nafas dulu. Tenang Pak. Emang ada apa sih? Kok bisa dipanggil sama kepala sekolah? Tadi saya harus saja selesai dilakukan supervisi saat mengajar oleh pengawas sekolah. Oke, terus bagaimana Pak? Ibu pengawas itu melaporkan saya kepada kepala sekolah. Beliau keberatan kalau saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, itu masalahnya. Pak Rinaldi, coba rileks. Ceritakan lagi lebih tenang. Gimana ceritanya Pak Rinaldi? Iya Bu, saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika ibu pengawas itu mengingatkan, saya sampaikan walaupun saya tidak menggunakan buku teks dalam mengajar, saya tetap mengacu pada kurikulum. Terus selanjutnya bagaimana? Apa yang terjadi? Tampaknya ibu pengawas itu tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah kita. Loh, kok bisa Pak Rinaldi berpikir demikian? Karena tadi saya dipanggil sama kepala sekolah, ibu kepala sekolah menegur saya berkaitan dengan laporan itu. Udah paham saya. Itu rupanya masalahnya. Terus apa saja solusi yang Pak Rinaldi pikirkan sekarang dari masalah tersebut? Terkait permasalahan itu, lain kali saya tidak akan menjawab seperti itu lagi. Ceritakan lagi Pak tentang solusi yang Pak Rinaldi pikirkan. Mungkin tadi saya salah dalam menjawab ketika ibu pengawas mengingatkan bahwa saya mengajar juga harus menggunakan buku teks. Oh iya Pak, tapi menggunakan sumber-sumber belajar juga perlu. Memang kita di RPP udah buat ada sumber-sumber belajarnya, entah buku cetak apa, bisa menggunakan media apa. Terus masih adakah yang belum Pak Rinaldi ungkapkan? Ungkapkan lagi Pak. Selain saya memanfaatkan sumber belajar, saya juga akan berusaha untuk menggunakan buku teks mengajar. Apa yang sudah Pak Rinaldi pahami sejauh ini mengenai hal tersebut?
Meskipun sumber-sumber belajar lain tetap mengacu pada kurikulum, buku teks juga harus digunakan dalam proses belajar mengajar, Bu. Iya, betul tuh Pak. Nah, apa hambatan yang Pak Rinaldi rasakan sampai tidak menggunakan buku teks mengajar? Padahal kan ada di pustaka. Saya pikir dengan menggunakan sumber belajar lain itu sudah cukup, Bu. Secara juga tetap mengacu pada kurikulum. Iya, bagaimana antisipasinya Pak Rinaldi dalam mengatasi hambatan itu? Saya tidak ingin lagi mengulangi kejadian tadi, Bu. Saya akan selalu membawa buku teks saat mengajar. Apa yang terjadi jika mengajar hanya menggunakan sumber-sumber lain tanpa menggunakan buku teks, Pak? Takutnya apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan yang diinginkan kurikulum, Bu. Iya, Bapak kan tahu sendiri, saya sebagai wakil kurikulum. Tepat sekali itu Pak Rinaldi. Bagaimana komitmen Pak Rinaldi untuk melaksanakan tindakan ini? Saya perpustakaan untuk mencoba meminjamkan buku teks terkait mata pelajaran itu. Sayangnya buku teksnya tidak tersedia di perpustakaan. Oh ya, selanjutnya apa dukungan Pak Rinaldi yang perlukan untuk mendapatkan buku teks mata pelajaran yang Pak Rinaldi asuh sekarang ini? Saya akan menemui kepala perpustakaan Pak Dusri. Oh, gitu ya. Nah, strategi apa yang akan Pak Rinaldi lakukan untuk mencapai tujuan itu? Saya akan berbicara dengan kepala perpustakaan untuk dapat mengusulkan pengadaan buku teks mata pelajaran geografi pada anggaran tahun ini. Jika pun belum bisa juga, saya akan berusaha untuk membelinya sendiri. Oh, bagus tuh. Luar biasa Pak Rinaldi. Kapan Pak Rinaldi melakukan tindak lanjut dari apa yang telah Pak Rinaldi uraikan tadi? Insya Allah besok, Bu, sebelum masuk ke kelas, saya akan menemui kepala perpustakaan. Oh, apakah perlu saya kawanin Pak Rinaldi ke pustakanya? Terima kasih sebelumnya. Tidak apa, besok saya akan mengajar Bu Sadiah saja. Kan masuk kelas sebelum jam pelajaran saya besok. Oke lah kalau begitu Pak Rinaldi. Jadi apa nih kesimpulan dari pertemuan kita hari ini Pak Rinaldi? Selain menggunakan sumber-sumber belajar lainnya, saya juga harus mengajar. Oke, luar biasa Pak Rinaldi. Saya yakin Pak Rinaldi pasti bisa. Di selain kreatif, Pak Rinaldi juga pandai dalam memanfaatkan sumber belajar lainnya. Salut saya Pak. Tetap optimis ya Pak. Bisa saja Bu nih. Terima kasih telah membantu saya, Bu. Sama-sama Pak. Bersama kita pasti bisa. Ini kan untuk kemajuan sekolah kita juga. Benar sekali, Bu. Lega saya, Bu. Sekali lagi terima kasih, Bu. Mohon maaf telah merepotkan Ibu. Oke, sip lah. Terima kasih ya Pak Rinaldi telah mempercayakan saya untuk menyelesaikan permasalahan Pak Rinaldi. Sama-sama, Bu. Yuk, Oke, diminum terima kopinya, kasih ya. keburu dingin. Yuk kita masuk kelas lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ariana, Pak Rinaldi, Apres juga luar biasa ya, Bapak-bapak Ibu. Pertanyaannya nggak nyangka ya keluar gitu kayak air mengalir tanpa apa namanya, tanpa cek ya. Itulah katanya ini kan muncul ini terlihat dari siapa yang bertanya. Iya kan? Iya. Bisa terpacu yang menjawab pun bisa lebih tergali apa yang dirasakan. Saya lihat dalam kasus ini tujuannya
Bu Ariana untuk Pak Rinaldi untuk berjumpa dengan Bu Ariana sangat tepat ya, menanyakan waktu. Jadi mengkondisikan keadaan untuk bisa berbicara lebih santai, lebih nyaman ya. Saya lihat di situ. Terus bagaimana juga pertanyaan Bu Ariana sehingga Pak Rinaldi bisa menceritakan hal yang baru dialaminya, datang pengawas, terus diprotes, pada saat mengajar, terus dipanggil sama kepala sekolah, ya, dan dinyatakan bahwa kepala sekolah juga kurang mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Pak Rinaldi. Jadi saya pikir ini udah terarah ke identifikasi masalah. Ya, bagaimana masalahnya di situ adalah kepala sekolah tidak mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Pak Rinaldi karena tidak menggunakan buku teks gitu. Terus saya lihat juga identifikasi masalah yang Pak Rinaldi alami juga bagaimana dia mengungkapkan perasaannya karena pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ariana gitu yang sehingga mampu menggali lebih luas permasalahan dialami oleh Pak Rinaldi. Dan rencana aksinya juga saya menemukan bagaimana Pak Rinaldi ingin melakukan perubahan gitu ya sesuai dengan keinginan kepala sekolah, menggunakan buku teks dengan melakukan koordinasi dengan kepala perpustakaan untuk pengadaan buku teks. Dan identifikasi juga tadi terlihat kenapa Pak Rinaldi tidak menggunakan buku itu adalah media yang tidak terdapat di sekolah tersebut. Itu bisa jadi salah satunya kendala sehingga beliau menggunakan media lain. Mungkin pengawas juga melihat bahwa buku teks adalah salah satu kegiatan formal gitu. Padahal seharusnya walaupun kita lihat tidak harus itu, kita bisa jadi media lain adalah memperkaya gitu anak ya. Tapi di sini kata kasusnya seperti itu memang harus kita angkat gitu. Selanjutnya adalah rencana aksi beliau akan menemukan kepala pustaka untuk menyediakan dan kalaupun agak sedikit telat atau tidak langsung bisa diadakan, beliau punya inisiatif untuk mengadakan sendiri buku teks gitu. Nah, jadi itu ide luar biasa ya, seorang guru bisa punya inisiatif seperti itu untuk membantu murid-muridnya. Dan selanjutnya adalah bertanggung jawab ya, bertanggung jawab bagaimana kita lihat di sini pertanyaan Bu Ariana apa yang akan selanjutnya beliau lakukan dan komitmen apa yang beliau ingin lakukan adalah besok gitu ya, besok langsung menemukan kepala sekolah kepala perpustakaan untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Mungkin itu aja Pak Muzakkar, bisa tambahin atau gimana menurut pandangan Bapak? Nggak dengar Pak suaranya, nggak dengar. Belum kayaknya, belum. Ayo dengar Bu. Udah oke. Oh, luar biasa nih. Kita bisa membayangkan kalau seperti ini tiap sekolahnya ada seorang coach yang seperti itu, kayaknya nggak ada yang bermasalah di sekolah. Nah, ya Bu aja ya. Ya, ini saya lihat nih banyak sekali kekuatan yang diperagakan oleh seorang coach yaitu Ibu Ariana, di mana model Tirta itu semuanya terlaksana dengan baik, tujuannya jelas. Kemudian pengidentifikasian pun itu sangat mengarah kepada tujuan yang akan dilakukan oleh Ibu Ariana yang seorang guru yang akan melakukan coachingnya yang sebagai rekan guru. Ini sangat bersahabat, ini eksplorasi pemahaman ataupun sumbatan-sumbatan yang ada pada seorang guru yang bermasalah ini sangat terekspos, bisa didengar dengan jelas. Kemudian rencana aksi yang akan dilakukan seorang coach itu pun sangat menarik, di mana dia tidak lagi menggunakan kedepannya dia akan menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber yang ada dalam mewujudkan kurikulum yang ada di sekolah. Kemudian umpan balik ataupun feedback yang dilakukan oleh seorang coach itu sangat mengarah pada permasalahan yang
sedang dihadapi oleh seorang coach, yaitu dalam hal ini adalah perannya oleh Pak Rinaldi sangat menarik, yang patut kita apresiasi, ya kan? Semua kita bisa terapkan di sekolah. Kemudian tanggung jawabnya pun itu sangat mengarahkan itu seorang coach itu tidak memberikan solusi ya kepada seorang coach, tapi memfasilitasinya saja sehingga coachingnya itu yaitu perannya sebagai guru dia bisa menemukan sendiri dengan beberapa penggalian yang dilakukan oleh seorang coach sehingga mengarahkan dia mampu mengambil kekuatan dan perubahan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Hebat. Top. Makasih Bu.